Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Piggy yang dirilis pada tahun 2022. Oke, daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Sarah itulah nama gadis remaja yang memiliki berat badan berlebih. Tapi hal tersebut tidak membuat dirinya berhenti untuk berbakti kepada orang tuanya. Meskipun memiliki berat badan berlebih, Sarah tetap membantu kedua orang tuanya berjualan di toko daging milik keluarganya. Suatu hari, Sarah membantu orang tuanya berjualan. Tidak sengaja Sarah melihat sekelompok remaja seusianya yang tidak lain adalah teman-temannya. Ya, teman-temannya yang suka mengganggunya. Bahkan bisa dikatakan mereka adalah orang-orang pembuli karena Sarah yang memiliki berat badan berlebih. Sarah tahu diri untuk tidak berhubungan dengan para pengganggunya tersebut. Oleh karena itu, dia menjaga jarak dari mereka. Mereka terdiri dari Maka, Rosie, dan Claudia. Usut punya usut, Claudia dahulunya adalah teman dekatnya Sarah atau sahabatnya. Sebagai bentuk persahabatan tersebut, mereka sempat mempunyai gelang yang sama, yang dimana Sarah masih setia memakainya sampai sekarang. Tapi itu adalah dulu yang kini hanya tinggal kenangan saja. Sejak Claudia bergabung dengan para gadis yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang keren. Dan lebih parahnya lagi, Claudia sekarang menjadi kaki tangannya para geng itu, yang dimana dia menginformasikan tentang Sarah kepada kelompoknya itu. Di sana juga terdapat seorang pria yang bernama Pedro. Mereka sedang membahas mengenai rencana untuk merayakan festival Madrigal. Tapi sebelum itu, Claudia perlu untuk berkunjung terlebih dahulu ke toko daging keluarganya Sarah untuk membawa pesanan ibunya. Claudia masuk ke dalam toko bersama Rosie karena dia ingin mengolok-olok Sarah. Tampaknya Claudia tidak segan masuk ke toko ini karena orang tuanya adalah pelanggan tetap di toko ini. Bisa dilihat dari kedekatan ayahnya Sarah yang sangat ramah kepada Claudia. Ayahnya Sarah menyuruh agar putrinya pergi keluar dan bersenang-senang bersama dengan Claudia. Tetapi Sarah mengatakan bahwa dirinya harus pergi belajar. Tidak lama kemudian, ibunya Sarah pun datang dan memberikan izin pergi keluar setelah Sarah beres belajar. Kemudian setelah menyelesaikan transaksi, Claudia dan Rosie pun pergi meninggalkan toko itu. Usut punya usut, ternyata selama mereka di dalam toko, sedari awal Rosie merekam aktivitas Sarah dan juga kedua orang tuanya yang bercengkerama melayani pembeli atau mereka. Kemudian Rosie menunjukkan video itu kepada Maka. Namun setelah itu, dia langsung memposting salah satu foto Sarah dan kedua orang tuanya ke sosial media. Sarah yang melihatnya di balik akun sosial medianya seketika merasa kesal dan tidak sengaja Sarah menekan tombol love. Singkat cerita, terlihat keluarga Sarah tengah makan siang bersama. Namun terlihat Sarah nampaknya tidak selera untuk makan. Kembali lagi melihat sosial media, dia pun mendapati bahwa para pengganggunya itu kini tengah bersenang-senang di suatu tempat yang ada air terjunnya. Kemudian Sarah melirik ibunya yang tengah tidur siang. Sarah pun mempunyai ide untuk diam-diam pergi ke suatu kolam renang untuk menyegarkan dirinya. Karena dirasa bahwa para pengganggu itu sedang berada jauh di luar daerah tempat tinggalnya Sarah. Singkat cerita, setelah Sarah menyelidiki ke area sekitar kolam renang dan ternyata tempatnya sepi, Sarah pun tidak ragu lagi untuk segera mengganti pakaian dan berenang di area kolam renang itu. Tetapi pada saat Sarah akan nyebur, dirinya dikejutkan oleh seorang pria yang muncul ke permukaan. Sarah terkejut melihatnya karena dia tidak mengharapkan siapapun berada di area ini. Tidak lama kemudian terlihatlah para pengganggu datang dan mengolok-olok Sarah. Serta mereka juga mengatakan bahwa pria asing yang tengah berada di kolam renang itu adalah kekasihnya Sarah.
Mendapatkan tuduhan dari para gadis pengganggu, lantas tidak membuat pria itu mengklarifikasinya, melainkan hanya diam saja memperhatikan mereka. Pada awalnya, Claudia sempat mengajak kedua temannya untuk pergi dari sini, tapi keduanya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membuli Sarah. Akhirnya, mereka langsung membuli Sarah. Sarah sempat meminta tolong kepada Claudia, tapi Claudia hanya diam saja. Beruntungnya, Sarah dapat melepaskan dirinya dari jeratan jaring yang membuatnya sempat terjebak dan tenggelam di dalam kolam renang. Kenapa si pria itu tidak menolong? Ya, jangan ditanya, pria asing itu sudah pergi meninggalkan kolam renang. Tanpa disadari, Sarah berenang melewati mayat yang tenggelam dengan posisi diikat di dasar kolam renang. Kemudian para pengganggu itu langsung melarikan diri dan juga membawa barang-barang pribadi milik Sarah. Pada akhirnya, mau tidak mau, Sarah pulang ke rumah dengan berjalan kaki dengan kondisi badannya yang hanya menggunakan bikini saja. Di perjalanan, Sarah sempat diganggu oleh sekelompok pria. Mereka juga senang mengganggu Sarah dan mengolok-oloknya. Tapi beruntungnya, Sarah berhasil melarikan diri dari para pengganggu itu. Namun sayangnya, Sarah pergi ke sebuah jalan yang salah. Dan di sini Sarah tidak sengaja kembali melihat sebuah mobil van yang terparkir tidak jauh darinya. Sarah mengingat bahwa mobil van itu sebelumnya terparkir di area kolam renang. Ketika Sarah berjalan, tidak sengaja mobil van putih itu ikut berjalan juga beriringan dengan Sarah. Usut punya usut, pria asing yang sebelumnya muncul dari dasar kolam renang, ternyata pria itu adalah pemilik mobil van putih. Dan pria itu kini tengah melakukan aksi penculikan terhadap 3 gadis remaja yang tidak lain dan tidak bukan adalah si para pengganggunya Sarah. Namun di sini pria itu tidak melukai Sarah, melainkan dirinya memberikan handuk untuk digunakan Sarah sebagai kain penutup tubuhnya. Sarah di sini kebingungan sekaligus terkejut sampai dirinya pipis di celana. Dia bingung apakah menolong temannya yaitu Claudia yang diculik di dalam mobil van atau dirinya akan mengabaikan, sama seperti pada saat Sarah meminta pertolongan kepada Claudia dan Claudia mengabaikan dirinya juga. Akhirnya Sarah tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk pergi menuju ke rumahnya. Tak sengaja Sarah melewati kantor polisi. Terlihat seekor anjing menggonggong kepada Sarah. Tidak jauh dari sana, terlihat seorang pria yang bertugas sebagai polisi memperhatikan Sarah. Pria itu bernama Juan Carlitos. Juan pun sempat menanyakan kabar Sarah dari kejauhan. Kemudian Sarah menjawabnya dengan berteriak dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja tanpa melirik ke arah Juan. Singkat cerita, Sarah sudah sampai di rumah dan langsung menuju kamar mandi. Pada momen ini, Sarah kembali teringat dan mendengar suara jeritan Claudia. Sampai Sarah tidak menyadari bahwa ibunya sudah memanggil-manggilnya. Karena merasa tidak mendapatkan tanggapan dari anaknya, akhirnya ibunya Sarah menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Di sini ibunya Sarah menyadari bahwa putrinya telah diam-diam pergi ke tempat kolam renang. Karena terlihat bahwa tubuh putrinya ini seperti tersengat matahari. Jadi ibunya Sarah menyarankannya untuk memakai sunscreen sebagai pelindung kulit dari efek bahaya sinar matahari. Kemudian ibunya juga menyuruh Sarah untuk pergi menjaga toko. Alih-alih menjaga toko, justru Sarah malah pergi ke dalam kamar untuk mengembalikan moodnya itu. Sarah pun membawa cemilan kesukaannya dan memainkan laptopnya. Keesokan harinya, Sarah melihat keluar jendela, matanya tertuju kepada seorang pria yaitu Pedro yang tengah berada di pinggir jalan. Dan ketika mata mereka bertemu saling adu pandang, secara naluriah Sarah pun langsung bersembunyi. Beberapa saat kemudian datanglah ayahnya Sarah yang memintanya untuk membeli lampu karena lampu di tokonya mati. Singkat cerita, Sarah sampai di toko perabotan. Kemudian Sarah tidak sengaja melihat pergelangan tangannya yang terdapat sebuah gelang persahabatannya dengan Claudia. Merasa gelang itu mengganggunya, akhirnya Sarah melepaskan gelang itu dan langsung membuangnya di dalam toko ini. Sementara itu, Sarah sendiri tidak menyadari bahwa terdapat sosok pria misterius yang telah mengikutinya masuk ke dalam toko.
Kemudian pria itu membawa gelang yang telah dibuang oleh Sarah. Singkatnya, di jalan pulang, Sarah dikejutkan oleh ibunya yang secara tiba-tiba datang menghampirinya. Di momen ini, begitu ramai sekali orang-orang yang berkerumun di sekitar mereka. Karena merasa jengkel kepada orang-orang itu, akhirnya ibunya Sarah menariknya pergi menjauh dari area kerumunan warga. Tapi ternyata ibunya membawa Sarah pergi menuju ke tempat kolam renang untuk mencari tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Di momen ini, Sarah menyadari bahwa mobil ibunya telah diikuti oleh mobil van putih si penculik. Ternyata di sana juga sudah banyak warga yang berkumpul dan juga para petugas kepolisian. Di momen ini diketahui bahwa seseorang telah tewas dan penjaga kolam renang dinyatakan hilang. Kemudian ibunya Sarah memberitahukan petugas kepolisian bahwa putrinya ini pernah berenang di sini dan mungkin putrinya bisa saja dituduh atas kasus tersebut. Berdasarkan penuturan dari ibunya, lantas salah satu polisi langsung menginterogasi Sarah, tapi dengan cara yang tenang, supaya Sarah tidak merasa terintimidasi untuk menjawab pertanyaan dari polisi itu. Sarah pun berbohong dan memberikan keterangan serta kesaksian palsu bahwa dirinya tidak pernah pergi ke kolam renang ini, melainkan dia pergi berenang ke sungai. Kemudian sang ibu memaksa putrinya untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun di sini Sarah meledak dalam kemarahannya dan mengatakan bahwa teman-temannya sering membulinya dan mengejeknya sebagai pigi, sehingga dia tidak mau teman-temannya melihatnya jika Sarah berenang di kolam renang ini. Kemudian sang ibu mengerti dan membawa Sarah pulang ke rumah. Namun ketika Sarah dan ibunya akan pergi, terlihat Pedro tengah memperhatikan mereka. Singkat cerita, keluarga Sarah kini tengah berkumpul di ruang makan. Ibunya buka suara dan memberitahu suaminya bahwa ternyata selama ini Claudia dan teman-temannya sering membuli putri mereka karena Sarah memiliki berat badan berlebih. Orang tua Sarah sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka mengganggu putrinya ini. Namun di sini Sarah merasa sakit hati pada saat dia diinterogasi di kolam renang yang dimana seakan-akan ibunya menuduhnya. Sementara itu, pria asing yaitu penculik kini tengah mengikuti mereka sampai ke rumah. Dan bahkan sekarang pria itu masuk ke dalam rumah tetangganya Sarah. Singkat cerita, pada malam hari, Elena yang merupakan ibunya Claudia pergi mengunjungi rumahnya Sarah. Di sini Elena bermaksud untuk menanyakan keberadaan Claudia kepada Sarah. Bukannya mendapatkan jawaban, melainkan Elena mendapatkan amukan dari ibunya Sarah yang memberitahunya bahwa ternyata selama ini Claudia membuli Sarah. Pada larut malam, Sarah tidak bisa menenangkan dirinya sehingga dia mencari cemilan kesukaannya untuk mengembalikan rasa moodnya itu. Tapi Sarah tidak dapat menemukan cemilannya tersebut. Tidak lama kemudian, terlihat sosok misterius muncul memberikan sebungkus makanan ringan dari balik jendela kamarnya Sarah. Dengan keadaan takut, Sarah mendekati arah jendela, kemudian mengambil makanan ringan itu dan setelahnya melahapnya. Kemudian Sarah pergi ke kamar saudara laki-lakinya untuk mengambil laptop. Tetapi Sarah tidak mendapatkan izin dari ibunya untuk menggunakan laptop. Dan pada akhirnya Sarah pergi ke ayahnya dan membawa handphone milik ayahnya itu. Malam yang semakin larut, Sarah pun mencari-cari handphone miliknya yang berada di tas ranselnya, yang dimana tas ransel miliknya dibawa oleh Maka pada saat berada di tempat kolam renang. Sarah pun memutuskan untuk pergi sendirian menyusuri jalanan yang gelap guna mencari handphonenya di sekitar semak-semak yang dimana pria asing menculik para si pembuli itu. Singkatnya, Sarah dapat menemukan handphonenya yang berdering karena dia menghubunginya melalui handphone milik ayahnya. Sesaat setelah Sarah berhasil membawa handphonenya, tiba-tiba pria penculik ini sudah ada di dekatnya dan mengarah senter ke Sarah. Tidak lama kemudian, terdengar suara kendaraan di dekat mereka, sehingga pria itu langsung menarik Sarah bersembunyi ke dalam semak-semak. Usut punya usut, yang datang adalah Elena, yang dimana Elena telah mengumpulkan orang tuanya Maka dan Rosie. Mereka datang ke sini untuk mencari keberadaan anak-anaknya.
Sementara itu, Sarah ditutup mulutnya dan dibuat setenang mungkin oleh pria tersebut. Kemudian dia pergi meninggalkan Sarah sendirian. Sampai suatu ketika, Sarah hampir saja ketahuan dan beruntungnya salah satu dari mereka menemukan mayat dan langsung pergi berhamburan. Kesempatan itu Sarah gunakan untuk berlari menjauh dari tempat itu. Tidak lama kemudian, para petugas kepolisian sudah berada di TKP karena mereka pada awalnya berniat untuk menangkap banteng yang berkeliaran di area tersebut. Namun karena ada suara teriakan dari sini, maka para petugas polisi segera berlari menuju sumber suara dan dapat langsung menangani kasus penemuan dari mayat itu. Singkat cerita, kini Sarah sudah sampai di rumah yang dimana dia langsung bersikap seolah-olah tidak pergi kemana-mana dan meletakkan handphone milik ayahnya di sembarang tempat. Tidak lama kemudian, ibunya Sarah terlihat datang mencari handphone milik suaminya yang ternyata berada tergeletak di atas lantai. Dan ketika ibunya Sarah memasuki area dapur, ibunya Sarah pun memergoki Sarah yang bersembunyi di balik pintu. Di momen itu, ibunya berpikir bahwa Sarah pergi ke dapur untuk mencari makanan secara diam-diam. Setelah itu, Sarah pergi ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya, kemudian mulai mencari tahu mengenai perkembangan kasus itu di sosial media. Merasa ada yang melemparkan sesuatu dari balik jendela kamar, Sarah pun pergi mengeceknya, dan ternyata itu adalah Pedro. Mereka pun pergi keluar guna membicarakan sesuatu yang harus mereka bahas. Di sisi lain, ibunya Sarah keluar untuk mencuci pakaian, yang dimana dirinya melihat ada noda darah di salah satu handuk. Kembali lagi kepada Sarah dan Pedro, intinya dari percakapan mereka, Pedro mengetahui bahwa Sarah pergi ke kolam renang, yang dimana setelah itu Claudia and the gangnya menghilang. Kemudian Pedro bertanya kenapa Sarah berbohong kepada polisi, padahal Pedro mengetahui yang sebenarnya karena Claudia telah mengirimkan sebuah video di grup WA mereka. Sarah pun memberitahukan Pedro bahwa dirinya telah diganggu oleh para gadis pembuli itu dan dirinya hampir tewas karena ulah gadis-gadis itu. Pedro pun lantas meminta Sarah menjelaskan hal ini kepada polisi, karena Pedro sendiri jadi dicurigai oleh orang tua dari gadis-gadis itu. Pedro bahkan menyebut bahwa dia dapat berakhir di penjara karena kasus hilangnya gadis-gadis tersebut. Kemudian Sarah pun berjanji bahwa ketika Pedro dituduh oleh orang-orang, maka Sarah akan berkata jujur kepada mereka semua mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi di kolam renang pada saat itu. Di waktu bersamaan, Elena pun datang mencari Pedro dan dirinya langsung menanyai semuanya serta memberitahukan bahwa mayat penjaga kolam renang telah ditemukan tepat di samping handphone milik Claudia ditemukan. Tidak hanya Pedro, Elena juga kembali menanyakan Sarah dan mulai menyerangnya karena dianggap Sarah telah menyembunyikan sesuatu. Karena situasi semakin kacau, tidak lama kemudian ibunya Sarah datang menghampiri kerumunan karena dirinya mendengar suara ribut-ribut di luar pada saat tengah mencuci. Ibunya Sarah pun mencoba untuk melepaskan Sarah dari jeratan Elena, dan kemudian Pedro mulai angkat bicara karena posisinya semakin tersudutkan. Pedro mengatakan bahwa Sarah orang yang terakhir yang melihat keberadaannya Claudia dan teman-temannya. Bahkan Pedro juga keceplosan memberitahukan semuanya bahwa Sarah sempat disiksa dengan cara ditenggelamkan oleh para gadis itu. Mendengar putrinya diperlakukan sangat kejam, akhirnya ibunya Sarah pun mulai emosi dan mulai menyerang Elena. Perkelahian antara ibu-ibu itu tidak bisa dihindarkan, sampai petugas kepolisian datang turun tangan untuk melerai keduanya, kemudian dibawa ke kantor polisi. Sementara tidak jauh dari sana, pria misterius telah mengamati semua yang telah terjadi. Di situasi sekarang, tidak ada gunanya untuk Sarah menyembunyikan kebenaran, sehingga dirinya memberitahukan kepada polisi bahwa gadis-gadis itu selalu mengganggunya, dan hari sebelumnya mereka bahkan mencoba menenggelamkannya. Sarah mengatakan situasinya menjadi sangat serius karena kehidupan gadis-gadis itu bisa dalam bahaya, namun sang ibu langsung memotong pembicaraannya dan menyuruh semuanya untuk diam. Sementara itu di sisi lain, si pria misterius diam-diam memasuki rumahnya Sarah dan kemudian menyerang ayahnya Sarah. Who the hell are you? Singkat cerita, ibu dan anak itu kini sudah tiba di rumah, yang dimana keduanya mulai berdebat.
Sang ibu menunjukkan noda darah yang terdapat di salah satu handuk dan ibunya bertanya sama seperti orang lain bertanya kepadanya. Sarah ngamuk-ngamuk dan berteriak bahwa dirinya membenci para gadis yang suka membulinya. Bahkan Sarah menginginkan mereka untuk semua mati. Ibu dan anak ini semakin tidak dapat mengendalikan emosinya. Sampai suatu ketika, sang ibu melayangkan tangannya untuk memukul Sarah. Tetapi tiba-tiba pria misterius itu datang untuk menahannya dan langsung menyerang ibunya Sarah. Kemudian pria misterius itu menyuruh Sarah untuk melarikan diri, tapi Sarah tidak mau dan menolaknya. Alhasil pria itu langsung menyerang Sarah sampai Sarah terjatuh ke lantai dan kemudian menariknya keluar rumah. Sarah pun dipaksa untuk masuk ke dalam mobil dan dapat dilihat bahwa di pinggir jalan ada sekelompok anak remaja yang tengah berkumpul. Dengan segera, pria misterius itu langsung melajukan mobilnya ke arah anak-anak remaja yang tengah berkumpul. Dia berniat untuk menabrak mereka, tapi tidak berhasil. Kemudian di perjalanan, pria itu terlihat memberikan cemilan kepada Sarah. Tanpa disadari di depan jalannya terdapat seekor banteng yang akhirnya pria itu mencoba untuk menghindar. Atas kejadian itu membuat pria misterius dan Sarah menjadi tidak sadarkan diri. Singkat cerita, pria itu membawa Sarah ke suatu ruangan gelap dengan menggendongnya. Kemudian Sarah diletakkan di sebuah gudang yang kumuh, yang dimana gudang ini berada di suatu desa yang terpencil. Tidak lama kemudian, Sarah sudah kembali sadar. Karena pria itu tidak terlihat, Sarah mencoba berjalan-jalan di sekitar gudang. Tiba-tiba Sarah dikejutkan melihat Claudia dan Rosie berada di sana dengan kondisi masih hidup dan kedua tangan dan kakinya mereka diikat menggantung ke atas. Sarah lega melihat mereka masih hidup dan dengan segera dirinya mencoba untuk melepaskan tali yang mengikat kakinya. Tapi usahanya tidak berhasil. Claudia pun menyarankan Sarah untuk menghubungi polisi. Di sini Sarah pun bingung karena desakan dari Claudia yang masih memanggilnya idiot. Tidak lama kemudian terdengar suara mesin di luar. Rosie dengan segera mendesak Sarah untuk melepaskan ikatan mereka. Akhirnya pria itu datang dan Sarah bersembunyi. Rosie mencoba untuk mengalihkan perhatian pria itu. Kemudian pria itu menyerang Rosie dengan menggunakan pisau. Sarah yang ketakutan berlari di sekitar gudang untuk bersembunyi. Namun tidak ada jalan keluar dan pria itu semakin menyudutkannya. Akhirnya sampailah Sarah di tempat yang dimana mayat Maka disimpan dengan keadaan kaki yang terputus. Sarah sangat ketakutan dan berteriak pada saat dia berhasil ditangkap oleh psikopat itu. Tapi anehnya psikopat itu tidak berniat untuk melukai Sarah, melainkan dia memeluk dan mendekapnya dan mencoba memberikan Sarah sebuah ketenangan. Tetapi mereka harus menyelesaikan apa yang dia mulai. Kemudian pria itu membawa Sarah ke depan Rosie dan memberikannya sebuah pisau. Pria itu memprovokasi Sarah untuk membunuh Rosie. Kemudian di sini terjadilah aksi saling menyerang antara ketiga gadis itu dengan psikopat. Selama aksi perkelahian mereka, pistol pun mengenai salah satu tangannya Claudia, yang membuatnya menjerit histeris. Darah pun bercucuran yang berasal dari salah satu tangannya yang terkena tembakan. Masih terus berlanjut, Sarah menuntaskan aksinya untuk mengalahkan si pria itu yang telah membunuh beberapa orang di kotanya. Tidak lama kemudian, Sarah membawa pistol dan mulai menembaki ke arah kedua temannya. Di sini, Sarah sudah melupakan semua penderitaan di masa lalunya dengan tidak membunuh kedua temannya itu, melainkan menembak tali yang menggantung kedua temannya untuk membebaskan mereka. Setelah itu, Sarah pergi meninggalkan tempat itu dengan berjalan sempoyongan. Dengan tubuh berlumuran darah, Sarah berjalan di pinggir jalan yang sepi. Lalu, setelah berjalan jauh, akhirnya terlihat ada sepeda motor melintas di jalan tersebut. Dan dapat diketahui bahwa pengendara sepeda motor itu adalah Pedro. Sarah pun meminta bantuannya Pedro. Kemudian Pedro menyuruhnya untuk naik ke motor. Lalu di akhir film terlihat mereka berboncengan menuju ke kota untuk mendapatkan bantuan. Dan kemudian film ini pun
Selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang telah kita bahas di video kali ini. Meskipun Sarah selalu diintimidasi, tapi bisa kita ketahui di akhir film, dia berusaha menyelamatkan dan menolong para pengganggunya itu. Ya mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.